Halo, selamat pagi pemirsa. Di kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan, kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya. Bersama saya, Yudi Handoyo, inilah kabar Sumatera. Ya pemirsa, banjir melanda 217 desa di 21 kecamatan di Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh. Banjir yang melanda 217 desa di Kabupaten Pidi ini disebabkan tingginya intensitas hujan sejak hari Jumat lalu. Kondisi ini mengakibatkan debit air di 5 daerah aliran sungai atau das meluap ke permukiman. 5 das itu adalah Krueng Tiro, Krueng Paloh, Krueng Lala, Krueng Rube, dan Krueng Ruko. Akibat banjir ini 3.696 orang kini terpaksa harus mengungsi. Kondisi kesehatan Rosti Simanjuntak, ibunda almarhum Yosua, menurun setelah mendengarkan tuntutan terhadap terdakwa Putri Chandrawati yang hanya dituntut 8 tahun penjara oleh JPU. Kini harapan besar keluarga hanya kepada hakim agar menjatuhkan hukuman maksimal terhadap terdakwa Putri Chandrawati. Ibunda almarhum Brigadir Yosua, Rosti Simanjuntak, mengurung diri di dalam kamar pasca sidang tuntutan terdakwa Putri Chandrawati Rabu kemarin. Rosti kecewa dengan jaksa penuntut umum yang hanya menuntut 8 tahun penjara terhadap Putri. Sang suami Samuel Huta Barat menenangkan hati istrinya dan meminta Rosti tetap mengajar di sekolah agar kesehatannya perlahan membaik. Mulai dari kemarin memang dia sangat berkurung diri di kamar. Jadi saya satu malam ini meredakannya dan mengasih arahan-arahan. Jadi dari tadi pagi memang dia sudah saya suruh masuk ke sekolah, mengajar anak-anak agar bisa pulih secara perlahan, itu saya bilang. Kemarin, Rosti menangis histeris saat mendengarkan tuntutan yang dibacakan jaksa penuntut umum dalam sidang pembacaan tuntutan 8 tahun penjara terhadap terdakwa Putri Chandrawati. Kini harapan besar keluarga agar nanti hakim bisa menjatuhkan hukuman maksimal terhadap terdakwa Putri Chandrawati. Dari Kabupaten Muaro Jambi, Tarmizi, TV One mengabarkan. Belasan ton besi tambatan kapal tanker di wilayah perairan Anambas hilang. Polisi menangkap 7 orang pelaku. Inilah komplotan pencuri besi tambatan kapal tanker yang beraksi di wilayah perairan Palmatak, Anambas, Kepulauan Riau. Pencurian terjadi pada Desember tahun lalu. Belasan ton besi yang mereka curi dijual dengan harga 79 juta rupiah. Setidaknya ada 14 orang yang terlibat dengan peran berbeda, mulai dari otak pencurian hingga penadah. Ada 14 tersangka dengan berbagai peran masing-masing. Ada yang sebagai pemotong, kemudian ada sebagai penerima, dan ini dilakukan secara terencana dan bersama-sama. Para pelaku terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin TV One mengabarkan. Seorang wanita kehilangan motornya akibat ditipu oleh seorang pria yang berpura-pura bisa memberinya pekerjaan. Pelaku menawarkan jasa lowongan pekerjaan melalui media sosial. Nabila Az-Zahra tertarik dengan lowongan pekerjaan sebagai penjaga toko ponsel yang dilihatnya di media sosial. Perempuan berusia 18 tahun tersebut kemudian menghubungi nomor kontak yang tercantum. Nabila lalu diminta mengantarkan berkas lamaran dan bertemu di lokasi yang telah disepakati di Jalan Onta, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung. Sesampainya di lokasi yang telah disepakati, ia dihampiri oleh seorang pria yang mengaku diminta menjemput berkas lamaran. Namun pria itu kemudian mengendarai motor Nabila dan Nabila membonceng. Nabila diturunkan di depan rumah yang seolah disitulah tempat ia menyerahkan lamaran pekerjaannya.
Pria tersebut lantas berdalih meminjam motor Nabila untuk ke warung. Namun, pria itu tak kunjung kembali. Motor Nabila dibawa kabur dan ada uang 2 juta rupiah disimpan Nabila di jok motor tersebut. Nabila kemudian melapor ke Polsek Kedaton Bandar Lampung. Turunin dulu tuh tas saya sama sayanya, turunin. Mbak, katanya, saya minjem motor bentar ya, mau ke warung, katanya gitu. Terus saya bilang, mas tapi motor saya. Tapi aku ya nggak bilang, kok mas pintunya nggak ketutup, pintunya ketutup gitu, nggak kebuka. Terus tiba-tiba dia bilang, saya dengan ini saya ya udah langsung masuk ke dalam pagarnya aja. Malangnya Nabila, berniat bekerja dengan gaji Rp1.200.000 per bulan, ia malah kehilangan motor dan uang Rp2 juta. Dari Bandar Lampung, Pujian Syah, TV One mengabarkan. Ahli pidana forensik Robintan Sulaiman menjelaskan kedudukan antara pemberi dan penerima perintah, khususnya di Polri. Pemirsa, informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap bersama kami. Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com. Komisi Pemilihan Umum terus melakukan upaya menggelar Pesta Demokrasi 2024 dengan aman. KPU mendatangi organisasi keagamaan, Konferensi Wali Gereja Indonesia, dan Persekutuan Gereja Indonesia untuk mendukung pelaksanaan pemilu serentak dengan damai. Komisi Pemilihan Umum RI menggelar audiensi dengan Konferensi Wali Gereja Indonesia di Menteng, Jakarta Pusat. Kegiatan tersebut sebagai upaya menghimpun dukungan dalam menggelar pemilihan umum serentak 2024 mendatang. Usai pertemuan tertutup, Ketua KPU Hashim Asyari berharap KWI bisa menyerukan kepada jemaatnya supaya bersama-sama dapat menjaga pemilu serentak dengan aman, lancar, damai, dan demokratis serta berintegritas. Kami meyakini bahwa beliau-beliau pimpinan KWI, romo-romo ini tentu fatwa-fatwanya didengar oleh warganya, baik itu yang menjadi pemilih maupun menjadi aktivis. KPU sebelumnya juga telah melakukan kunjungan ke Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) di Jalan Salemba Raya, Jakarta. Kunjungan KPU RI ke PGI merupakan kelanjutan dari kunjungan ke sejumlah ormas keagamaan yang telah dilakukan sejak awal bulan Januari, di mana sebelumnya KPU sudah audiensi ke PP Muhammadiyah, PBNU, dan Matakin.
Dari Jakarta, Asben Benef, TV One mengabarkan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil alias Kang Emil resmi bergabung ke Partai Golkar. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto mengatakan Ridwan Kamil menjabat sebagai Wakil Ketua Umum bagian Badan Pemenangan Pemilu. Kehadiran Kang Emil diharapkan dapat meningkatkan suara Golkar di Pemilu 2024. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil resmi bergabung ke Partai Golkar. Ridwan Kamil melangsungkan pertemuan tertutup dengan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Resminya Ridwan Kamil bergabung dengan Partai Golkar kemudian ditandai dengan pemberian kartu tanda anggota dan pemakaian jas kuning Partai Golkar. Ridwan Kamil beralasan memilih Golkar karena Golkar partai nasionalis serta memiliki ideologi kekaryaan yang cocok dengan dirinya. Orangnya nggak bisa diem, inginnya membangun, membereskan yang semrawut, meluruskan yang bengkok dengan ikhtiar-ikhtiar, dan saya lihat sejarahnya membuktikan itu. Saya per hari ini sudah berjaket kuning, sudah ber-KTA, ada. Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto berharap bergabungnya Ridwan Kamil dapat meningkatkan suara Partai Golkar pada pemilu 2024. Ridwan Kamil ditempatkan pada posisi Wakil Ketua Umum Badan Pemenangan Pemilu. Keberadaan Pak Emil akan memperkuat Golkar tidak hanya di Jawa Barat, tetapi tugas dari Pak Emil adalah lebih luas dari itu, yaitu selaku co-chair Badan Pemenangan Pemilu. Sebelumnya diketahui pula Ridwan Kamil sudah terlebih dahulu masuk dalam jajaran Dewan Penasihat Kosgoro 57 yang merupakan organisasi tulang punggung Golkar. Erlangga juga menegaskan bergabungnya Ridwan Kamil tidak untuk menjadi capres karena Golkar tetap berpatokan dengan hasil Munas yang mengusung Erlangga sebagai capres. Dari Jakarta, Gita Mahlika, Ziko Fernando, TV One mengabarkan. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono melakukan safari politik ke Lampung dalam memenangkan pemilu dan Pilpres 2024 mendatang. AHY mengklaim memiliki chemistry yang kuat dengan Anies Baswedan. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang juga calon Wakil Presiden 2024 melakukan safari politik ke Provinsi Lampung. Kedatangan AHY dan istrinya Anissa Pohan Yudhoyono disambut ribuan kader Demokrat di Balai Krakatau, Bandar Lampung. AHY mengaku dinamika menuju Pilpres 2024 masih dinamis. Komunikasi politik dengan semua pihak terus dijalin karena Partai Demokrat mesti membangun kerjasama politik atau koalisi dengan parpol lain untuk bisa memenuhi ambang batas Pilpres. Koalisi perubahan yang saat ini masih dalam penjajakan nantinya dapat terjalin solid serta mampu memunculkan pasangan capres dan cawapres yang benar-benar mampu mewujudkan Indonesia menuju perubahan sesuai harapan banyak masyarakat Indonesia. Nah, hubungan kami, saya bersahabat dengan Pak Anies. Persahabatan itu tidak selalu setiap hari ketemu, tetapi saya merasa chemistry itu ada, terbangun dari perjalanan diskusi, bukan hanya pikiran tapi juga hati, dan itu penting. Saya merasa ada ruang yang luas, dan karena ini juga aspirasi dan harapan banyak kalangan masyarakat, termasuk mungkin Ibu sendiri, untuk koalisi perubahan ini jadi. Partai Demokrat menargetkan memperoleh 15% suara nasional pada pemilu legislatif dan menjadi pemenang dalam Pilpres 2024 mendatang. Dari Bandar Lampung, Pujiansah, TV One mengabarkan. Pemirsa, teka-teki kematian satu keluarga yang ditemukan tewas diduga diracun di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat menguak fakta lain yang lebih mencengangkan. Pelaku yang tak lain adalah suami korban, ternyata telah melakukan serangkaian pembunuhan lain di Cianjur bersama 2 orang lainnya. Motif pembunuhan, penipuan yang dibalut klaim supranatural. Kasus sekeluarga tewas keracunan di Bantar Gebang, Bekasi memasuki babak baru. Perkara ini ternyata kasus pembunuhan berantai dengan 3 orang pelaku yang merupakan orang dekat korban.
Terkuaknya kasus ini bermula dari penelusuran Wawon Erawan alias Aki, suami dari korban tewas Ai Maimunah. Wawon menghilang bak ditelan bumi setelah istri dan anaknya tewas karena racun pestisida. Polisi pun melacak keberadaannya di Cianjur, Jawa Barat. Disinilah fakta mencengangkan terungkap. Pembunuhan keji dilakukan Wawon bersama partner in crime-nya, yakni tetangga bernama Solihin alias Dullah, serta adik ipar Maimunah, Dede Solehudin. Motif pembunuhan adalah penipuan berbungkus supranatural. Mereka menjerat para korban demi menguasai harta mereka. Lantas mengapa Wawon tega menghabisi nyawa orang-orang terdekatnya? Dullah, Aki, ini adalah partner in crime. Jadi sebenarnya antara para pelaku dengan korban ini sebenarnya ada keterkaitan satu dengan yang lain. Saudara Dullah dan Solihin ini, Dullah atau Solihin ini, Aki, Wawon ini, Dullah menarasikan dirinya memiliki kemampuan untuk mampu meningkatkan harkat dan kekayaan. Lalu kemudian menyuruh Aki untuk mencari korban. Nah, setelah Aki mendapatkan korban atau target yang ingin sukses, kemudian diambil uangnya. Namun ketika kesuksesan itu tidak kunjung diraih, maka tentunya dia akan menagih. Maka Aki melaporkannya kepada Dullah, Dullah yang kemudian mengeksekusi para korban dengan cara mengajak ke rumahnya, kasih minum racun. Dan orang yang mengetahui pun dianggap berbahaya akan dihilangkan. Itu penjelasannya. Ada janji dan motivasi palsu, kemudian ada janji dan motivasi kepada target. Setelah ditagih, maka kemudian para korban ini yang sudah tertipu dihilangkan nyawanya. Para pelaku ini berdasarkan pengakuan melakukan sebuah perjalanan perjuangan pembunuhan. Bahasanya mereka, perjalanan perjuangan pembunuhan. Ternyata korban meninggal dunia yang di Bekasi ini dibunuh karena para tersangka ini diketahui melakukan tindak pidana lain. Apa tindak pidana lain itu? Mereka melakukan serangkaian pembunuhan atau biasa disebut dengan serial killer dengan modus operandi, dengan motif janji-janji yang dikemas dengan kemampuan supranatural untuk membuat orang menjadi sukses atau kaya. Jadi keluarga dekatnya ini dianggap berbahaya karena mengetahui bahwa dia melakukan tindak pidana lain dalam bentuk pembunuhan dan penipuan kepada korban-korban lainnya. Jadi perjalanan perjuangan pembunuhan dalam konteks para pelaku sebenarnya endingnya adalah bagaimana mengambil uang daripada korban yang terkena tipu daya. Wawon dan komplotannya kemudian mengubur jenazah korban penipuan di Cianjur dan mengecornya dengan semen. Polisi menggali kuburan itu dan menemukan sejumlah kerangka, termasuk tulang belulang anak berusia 2 tahun. Di sana ditemukan ada 3 lubang di Cianjur. Lubang pertama berisi kerangka anak kecil, diduga atas nama Bayu, umur 2 tahun di samping rumah pelaku Dullah atau Solihin. Lubang kedua berisi 2 kerangka tulang yang ditemukan dalam satu lubang, diduga atas nama Noneng
dan Wiwin. Nah, tapi untuk membuktikan ini semua tentu proses identifikasi primer, pemeriksaan DNA dan sebagainya. Karena ada yang sudah meninggal 2 tahun lebih, ada yang baru 2 bulan, tentu proses-proses memastikan identitas korban perlu dilakukan, tidak hanya tergantung pada pengakuan para tersangka. Lubang ketiga berisi kerangka tulang yang diduga bernama Farida. Jumlah korban pembunuhan berantai sementara di Bekasi, 3 orang meninggal dunia, 1 orang selamat. Walaupun 1 orang selamat ini patut diduga juga terlibat dalam tindak pidana penipuan yang terjadi sebelumnya. Nanti kemungkinan nanti setelah keluar dari rumah sakit kita akan sidik, kita akan, kalau buktinya cukup kita jadikan tersangka. Di TKP Cianjur ada 4 kerangka, kemudian ada pengakuan dari tersangka, ada 1 kerangka lain dalam pencarian, belum ditemukan. Kemudian ada di Garut, ada 1 orang dikuburkan setelah sebelumnya dibuang ke laut. Jadi dia menjadi korban untuk menghilangkan jejaknya, dibuang ke laut, ditemukan oleh masyarakat, lalu kemudian dikuburkan secara wajar. Ini sedang kita dalami, rekan-rekan sekalian. Polisi meyakini masih ada korban lain. Karena itu mereka meminta masyarakat yang kehilangan anggota keluarganya setelah bertemu dengan Wawon alias Aki, Solihin alias Dullah, atau Dede untuk melapor ke Polda Metro Jaya. Tim TV One mengabarkan. Iis Suryati, istri keempat Wawon, pelaku pembunuhan berantai di Bekasi dan Cianjur, mengaku tidak mengetahui jika suaminya menguburkan jasad anak berusia 2 tahun di samping rumahnya. Di mata istri, selama ini Wawon mengaku bekerja di pabrik beras dan tidak ada gelagat buruk. Iis juga tidak tahu jika suaminya memiliki istri lain di Bekasi yang juga tewas dibunuh suaminya. Tadi katanya jenazah siapa katanya, Bu? Katanya Bayu gitu. Tadi kata Pak. Itu teh siapanya Pak Wawon katanya? Katanya anaknya. Dari Aiman. Waktu itu dimakaminya si kain kafannya atau hanya dimakamin gitu aja, Bu? Nggak tahu ada itu apa di situ ada jenazah. Ya kalau tahu mah mungkin saya juga nggak mau. Ibu berapa bulan, Bu? Bu, Ibu tahu nggak bahwa yang satu lagi katanya itu buat Ibu? Ya. Yang gali lubang yang satu lagi itu katanya buat Ibu. Nggak tahu. Tadi sempat ada yang ngapin gitu nggak? Kan katanya itu mah buat sepiteng, katanya buat sepiteng dari kamar mandi ibunya. Kan misah kamar mandi ibunya sama kamar mandi saya pribadi. Oh, tadi kan sebuah praktek pendukunan nggak di situ? Enggak. Papa Wawon sendiri kerjanya apa, Bu? Suami? Ya kerjanya katanya di pabrik beras. Tapi ada gelagat mencurigakan, Bu, bisa di rumah sering menyendiri, sering gitu nggak? Biasa aja. Biasa aja. Bu nikah sama Pak Wawon dari kapan? Dari tahun 2005. Yang di Bekasi sendiri, Ibu tahu Pak Wawon punya istri yang di Bekasi? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu punya istri lagi di luar rumah gitu. Pemirsa tetap bersama kami, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kami segera kembali.
tvOneNews.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap. Menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi. News, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tvOneNews.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Puas kamu bikin aku kesel terus. Aku salah apa lagi sih sayang? Bukan kamu mas, ini TV-nya nih berbayang terus. Aku udah beliin kamu set-top box TV buat nonton siaran TV digital. Kau pasangin ya. Kalau TV kita udah digital, tinggal di-scan ulang aja. Gampang kan? Siaran TV digital itu pilihan programnya banyak, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siarannya gratis sayang, dan nggak harus pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semua. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Perayaan Tahun Baru Imlek di Medan, Sumatera Utara digelar meriah di Mahavihara Maitreya Medan, salah satu wihara terbesar di Indonesia. Sejumlah pernak-pernik dekorasi ornamen khas Imlek terpasang menghiasi bangunan wihara. Perayaan Imlek 2574 tahun kelinci air disambut meriah warga Tionghoa di kota Medan, Sumatera Utara. Salah satunya di Mahavihara Maitreya Medan. Vihara yang juga sekaligus destinasi wisata ini dihias cantik dengan dekorasi ornamen khas Imlek. Ornamen-ornamen hingga gapura dipasang untuk menyambut kedatangan warga. 1000 lampion berbagai macam warna pun tergantung indah di halaman vihara. Terlihat pula miniatur bola dunia dan dinding doa di depan pintu masuk vihara. Tema yang diangkat Mahavihara Maitreya Medan pada Imlek tahun ini adalah perdamaian dunia. Untuk perayaan tahun ini Imleknya ya seperti biasa ya. Cuma memang daripada tahun sebelumnya mungkin dekorasinya lebih meriah lagi. Karena memang sudah dibuka PPKM-nya, jadi kita mengajak umat Buddha untuk datang beribadah. Dan juga untuk tema tahun ini adalah doa untuk perdamaian dunia. Berbagai rangkaian acara digelar dalam perayaan Imlek hingga hari ke-15 atau Cap Gome di Vihara Maitreya Medan. Mulai dari pemecahan rekor muri naga terpanjang, bazar, hingga atraksi barongsai. Dari Medan, Sumatera Utara, Nofri Afandi, Hairil Alisandi, TV One mengabarkan. Dan kabar tadi pemirsa menjadi penutup perjumpaan kita kali ini. Terima kasih telah bersama kami. Yudi Handoyo pamit, sampai jumpa. Sampai jumpa.